Wah, Amerika ketar-ketir. Donald Trump sampai melarang Indonesia pakai kris. Wih, kok bisa sih? Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih kris itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kris itu adalah standar nasional pembayaran QR Code yang menyatukan semua platform pembayaran digital dalam satu QR Code. Nah, QR Code ini diluncurkan pada 17 Agustus tahun 2019 oleh Bank Indonesia. Nah, tujuannya apa? Ya, betul, yaitu untuk menciptakan interoperabilitas dan standarisasi nasional. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita tahu nih, sebelumnya tuh banyak banget ya QR code yang berbeda dari para pedagang. Ini baru satu pedagang, belum banyak pedagang. Tapi sekarang disimplifikasi menjadi satu QR code untuk semua platform. Wih, keren. Oke, lalu gimana sih cara kerjanya? Nah, teman-teman sekarang dengan kris, teman-teman bisa menggunakan semua aplikasi. Dari GoPay bisa, Dana, OVO, Link aja, bahkan semua mobile banking pun bisa menggunakan pembayaran kris. Dengan apa? Ya, cukup satu scan QR code. Teman-teman tinggal scan, bayar, selesai. Nah, terus kita lihat dari data statistik nih, teman-teman. Jadi, kris ini selalu menunjukkan perkembangan dan juga pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Di akhir tahun 2024 sendiri pun sudah lebih dari 27 pedagang yang terdaftar. Nah, uniknya lagi ini didominasi nih oleh teman-teman dari UMKM. Ya, 80% teman-teman. Yang itu artinya kris ini telah menjadi tulang punggung bagi pembayaran digital nasional. Nah, volume dan frekuensinya pun sangat luar biasa, teman-teman bisa lihat di sini nih. Terus manfaatnya apa? Teman-teman, jadi kalau misalkan QR code ini banyak banget ya manfaatnya. Yang pertama dari untuk pedagang. Untuk pedagang tentu ini akan menghemat operasional dan juga untuk percepatan. Kalau misalkan untuk konsumen, ya kita sih yang biasanya jajal pentol, jajan cilok, cireng, seblak dan sebagainya, ini akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memilih mau pakai yang apa, pun juga terkadang nih dapat bonus berupa hadiah dan juga cashback. Nah, kalau untuk ekonomi nasional, kita tahu juga nih bahwa ternyata ini memberikan inklusi keuangan yang sangat luar biasa. Pun juga kontribusi PDB yakni 0,3% dari PDB yang wow, keren banget sih ini. Oke, selanjutnya teman-teman, tentu kalau misalkan kita ada manfaat, ada sebuah dampak positif, tentu akan ada sebuah tantangan tersendiri. Saat ini banyak, tidak sedikit ya QR code yang kemudian palsu atau aplikasi penipuan dan rekayasa sosial. Nah, bagaimana cara kita menghindari ini? Tentu dengan penggunaan autentikasi berlapis, deteksi penerimaan AI, edukasi pengguna, dan juga kepatuhan regulasi. Sementara untuk tantangan teknisnya sebenarnya lebih kebanyakan terkait konektivitas dan juga stabilitas, teman-teman. Sekarang kita akan melihat dari inovasi dan juga perkembangan kris ini. Teman-teman, saat ini kris ini bisa kita gunakan dan sudah merambah di luar negeri. Di Thailand, Malaysia, Singapura, teman-teman sudah bisa menggunakan kris. Dan bahkan di tahun 2025 ini dicanangkan akan kris ini dapat dipakai di Jepang dan juga Australia. Oh my god, keren banget Indonesia. Nah, maka dari itu nggak heran kalau misalkan Amerika mulai ketar-ketir. Karena dianggap bahwa kris ini akan menggantikan Visa dan juga Mastercard. Sehingga ini akan mengurangi PDB Indonesia yang seharusnya untuk Visa dan juga Mastercard, akhirnya kita ambil untuk Indonesia sendiri gitu, atau akan di dalam negeri sendiri uang itu. Nah, jadi makanya tuh Amerika ketar-ketir karena khawatir juga nih sistem pembayaran digital ini akan ditiru oleh semua pihak sehingga akan menurunkan dari dolar itu sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, dampak sosial ekonominya pun juga banyak seperti yang setelah saya jelaskan tadi di bagian manfaatnya. Nah, proyeksi masa depan tentu ini akan menjadi suatu hal sistem Indonesia yang akan digadang-gadang akan merajai di kancah global ataupun internasional. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan bisa kita simpulkan bahwa kris ini bukan hanya sebuah sistem pembayaran digital, namun sebuah simbol kemandirian dan juga inklusivitas dari keuangan Indonesia itu sendiri. Dan kita yakin bahwa Indonesia akan bisa menguasai sistem pembayaran di kancah internasional. Jadi, yuk sekarang banyak-banyak berliterasi terkait finansial. Goodbye buku rekening and welcome to paperless era. Nah, semuanya tuh sekarang udah digital. Jadi, urusan nabung pun juga harus mulai digital. Nah,
Guys, gue kali ini akan ngenalin kalian terkait BNI Taplus Muda, sebuah tabungan yang ini tuh sangat-sangat cocok banget nih buat teman-teman generasi milenial gitu, ataupun generasi Z ataupun Alpha, karena ini target pasarnya adalah untuk teman-teman muda di 17 sampai 35 tahun. Wah, berarti ini sangat sangat cocok banget nih buat kita anak-anak muda. Oke, nah apa sih kalau misalkan menjadi jawaban cerdas dari e-banking modern ini? Nah, tentu teman-teman kalau misalkan sebelumnya nih di perbankan biasanya kita akan menggunakan buku rekening. Tapi untuk di BNI Taplus Muda ini kita nggak lagi pakai buku rekening, sehingga lebih paperless dan lebih modern banget gitu lah istilahnya ya. Nah, pembukaannya pun super mudah teman-teman. Nah, gimana caranya? Oh, sebelum itu saya akan menawarkan sebuah hal yang sangat luar biasa, karena apa sih yang menjadi pembeda dan juga keunggulan dari BNI Taplus Muda ini? Yang pertama, setoran awalnya tuh rendah teman-teman, yaitu hanya Rp100.000. Wow, bayangkan Rp100.000. Pun teman-teman di sini juga bisa mendapatkan kartu debit yang modern seperti yang di slide sebelumnya. Waduh, itu keren banget slide desain-desain kartunya sangat-sangat kekinian dan unik teman-teman. Pun kalau misalkan kita lihat dari suku bunganya pun hingga 3%. Wow. Kalau misalkan dari biaya admin itu hanya 5.000 per bulan. Wah, ini sangat menguntungkan banget sih buat anak-anak muda kayak kita. Nah, kalau langkah-langkahnya gimana sih daftarnya teman-teman? Gampang banget, teman-teman nggak perlu datang ke BNI-nya atau datang ke kantornya. Tapi teman-teman tinggal unduh nih aplikasi BNI Mobile atau Wonder. Kemudian teman-teman bisa nyiapkan kebutuhannya, isi biodata, selesai, voila. Teman-teman udah punya buku rekening tapi tanpa buku. Gimana tuh? Nah, pokoknya itu bakal cepat dan juga mudah, hanya butuh 5 menit, dan kartu debit pun akan diantar dalam 3 sampai 5 hari kerja. Keren banget. Nih, teman-teman. Keren banget kan? Nah, maka dari itu seorang content creator nih, waktu itu namanya Mbak Sarah. Dia bilang kalau, akhirnya nih ada tabungan yang ngerti kebutuhan anak muda, nggak ribet, mudah, fiturnya lengkap. Wah, setuju banget nih. Pun saya sebagai pengguna BNI Taplus Muda juga cukup merasakan keunggulan ya dari BNI Taplus Muda. Fitur-fiturnya yang sangat kece, terus biaya admin yang sangat murah dan lain sebagainya. Nah, karena kemudahan-kemudahan itu, jadi tunggu apa lagi sih teman-teman? Yuk kita bisa mulai nabung dengan BNI Taplus Muda, karena masa depan cerah akan dimulai dari langkah kecil hari ini. Yuk, jangan lupa menabung. Terima kasih.